Ya, saudara-saudara, kita akan masuk kepada kepimpinan otentik. Sebentar ya, saudara, belum kelihatan. Kita melanjutkan tadi pagi. Kalau tadi pagi adalah kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan kita sebagai pemimpin. Kalau sekarang kita bicara mengenai kepemimpinan otentik. Saya akan lanjutkan. Kepemimpinan otentik adalah fokus kepada kepemimpinan dan integritas dalam perilaku. Jadi pemimpin itu aslinya pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan pemimpin yang pura-pura, tetapi itu adalah pemimpin yang asli dan mempunyai integritas, mempunyai nilai-nilai kehidupan dalam perilaku mereka. Kemudian saudara-saudara, pemimpin yang otentik memimpin dengan transparansi. Jadi secara terbuka, artinya apa adanya. Apa yang di dalam itulah yang diperlihatkan dengan kesadaran yang tinggi. Nah, sekarang kita akan lihat kepimpinan otentik yang pertama, yaitu kesadaran diri. Saudara-saudara, sebagai pemimpin kita harus mempunyai kesadaran diri. Siapa kita? Ya. Jangan sampai kita tidak memiliki kesadaran diri. Maksudnya, pemimpin otentik memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan seorang pemimpin itu. Jadi, kalau kita menjadi pemimpin, kita harus tahu kekuatan kita di mana. Kelemahan kita juga di mana. Nilai-nilai kehidupan kita bagaimana. Dan emosi kita bagaimana. Jadi kita seorang pemimpin yang berdasarkan kesadaran diri itu dia bisa menilai diri kita sendiri, kita punya kekuatan itu di mana. Kita punya kelemahan di mana. Kita mempunyai nilai-nilai kehidupan bagaimana, kita mempunyai emosi itu bagaimana. Ya, seorang pemimpin mereka adalah orang yang jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain mengenal siapa mereka sebenarnya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara dan saya menilai diri kita, saudara-saudara menilai diri kita, bisa dilanjutkan dengan isinya. 91. Ya, oke. Jadi pemimpin yang otentik memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan, tadi yang saya katakan, tentang kekuatan kita. Saudara itu kuat di mananya. Ya. Seorang pemimpin di dalam perusahaan, seorang pemimpin di dalam keluarga, seorang pemimpin di dalam apapun juga, kita harus bisa mengukur kekuatan dan kelemahan dan kita bisa menilai diri kita dan kita bisa mengukur emosi kita, ya, emosi kita sendiri. Mereka jujur terhadap diri sendiri dan orang lain mengenal siapa kita sebenarnya. Nah, saudara-saudara, saudara bisa ukur saudara itu kekuatannya di mana. Saudara bisa ukur kelemahan saudara di mana. Saudara bisa ukur nilai-nilai hidupmu itu bagaimana. Dan saudara bisa mengukur emosi saudara. Jadi seorang pemimpin harus bisa mengukur diri sendiri dengan tepat. Kalau saudara mempunyai nilai-nilai yang tinggi, saudara bisa terus terang kepada, atau paling tidak saudara harus mana kekuatan saudara, mana kelemahan saudara. Untuk apa sih saudara ini? Untuk apa kita bisa mengukur, ya saudara? Kalau saudara memimpin, kemudian saudara itu tidak tahu
kekuatan saudara, tidak tahu kelemahan saudara. Misalnya, kalau saudara punya kekuatan di hal-hal yang tertentu, saudara itu bisa ngomongnya mantap. Ya, misalnya, saudara di dalam perusahaan itu, saudara punya karyawan yang suka bohong, ya contohnya. Saudara bisa bicara sama mereka. Siapa, apa yang kita punya, ya. Jadi jangan bohong ya. Saya ngelihat kamu aja saya tahu, tapi jangan bohong, ya kan? Itu kekuatan saudara. Ya. Kekuatan saudara harus di-share. Demikian juga kelemahan saudara juga harus di-share. Saya tadi habis ngomong sama Robi. Rob, saya itu ngelihat istri kamu itu, saya lupa loh, berkali-kali sudah 3 kali ini ketemu, saya lupa kalau itu istri kamu gitu ya. Ya saya cerita kelemahan saya. Dan suka sekali itu siapa namanya? Orang Jawa Lampung itu. Dia tahu kelemahan saya. Kalau saya sebut nama orang, itu saya mikir 1000 kali. Ini namanya ini ya. Suka saya lupa namanya. Nah itu si cerdas dia. Ya, dia tahu saya, ya kan. Tapi saya juga ngomong apa adanya. Saya itu kalau sama nama lupa. Ya. Demikian juga saya ketemu sama orang itu nggak gampang. Tapi saya punya owner dulu. Waduh. Dia kalau ngelihat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Set. Terus namanya itu diingat. Nah saya kan coba ngetes Iren. Iren tuh lumayan, gitu, tapi bukan ingat bener ya Ren ya. Ya. Si Yosua juga sama. Saya lihat itu dia lumayan juga. Ya. Jadi kita kalau dengan orang-orang di dalam, kita mesti terus terang. Jadi apa? Supaya kita bisa dibantu atas kelemahan kita. Ya. Kayak di sini kalau saya ngomong itu langsung disebut. Ya kan? Kalau di kantor ya siapa itu ya, dia langsung bantu ya. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus punya kesadaran diri. Ngerti siapa kita, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Nilai-nilai hidup kita itu bagaimana. Saudara, kalau saudara itu punya nilai-nilai hidup yang bagus, maka saudara itu berani ngomong gitu. Jangan nggak jujur ya. Nggak boleh nggak jujur. Tapi kalau saudara sendiri nggak jujur, berani nggak ngomong begitu? Wah, hati nurani saudara pasti berkata, ya kan, kamu sendiri salah. Ya, maka itu kalau hati nurani, nilai-nilai kehidupan kita itu harus diperkuat. Kalau saudara punya kelemahan ya diperkuat. Nah, kalau kelemahan saudara, kalau punya kelemahan ya berusaha. Tapi kalau seperti saya kan nggak bisa. Saya kalau membuat itu makalah begitu saudara, atau saya membuat jurnal begitu. Saya ini orangnya pelupa saudara. Ya. Tapi puji Tuhan lah, saya masih ingat umur 70 masih bisa kerja, ya kan, bisa buka usaha lagi, ya lumayan lah, ya kan. Ya. Tapi saudara itu harus bisa mengenali diri sendiri. Dan saudara juga mesti bisa mengenali emosi saudara. Kalau misalnya saya tidak akan gunakan emosi kalau nggak keterlaluan. Emosi itu adalah perasaan yang dia itu mendapat sesuatu ya, sehingga perasaan tadi ditampilkan ya saudara ya. Jadi kalau ada orang emosi ya karena marah ya, emosinya harus tahu ini emosinya benar apa enggak. Kalau emosi itu tidak
dipikirkan dulu, itu namanya kita binatang. Saudara lihat kan anjing? Nggak mikir, pokoknya dikejar. Ya, kalau kita enggak. Kalau ini orang yang keterlaluan, sudah berkali-kali terus dijalankan, itu baru boleh menggunakan emosi. Tetapi kalau itu, dan itu pun harus dipikirkan, itu mendatangkan kebaikan bagi orang lain tidak. Ya. Jadi saudara mesti bisa ukur, gimana saudara menggunakan emosi. Kalau saudara menggunakan emosi sembarangan, itu namanya apa saudara? Binatang itu katanya. Memang betul. Ya. Jadi kita harus bisa mengukur kekuatan dan kelemahan kita, nilai-nilai hidup kita, dan emosi kita. Ya, seorang pemimpin harus jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Ya, kalau saudara memimpin orang, baik di kantor maupun di gereja, maupun di komsel, saudara harus bisa jujur terhadap diri sendiri dan orang lain mengenai siapa kita sebenarnya. Ya, jadi itu adalah cara saudara-saudara menjadi seorang pemimpin yang berdasarkan kesadaran diri. Mari kita lihat lagi berdasarkan transparansi relasional. Pemimpin otentik berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pengikut mereka. Ya, kita mesti jujur, saudara. Terhadap relasi kita harus jujur. Mereka tidak menyembunyikan informasi penting dan selalu berusaha membangun hubungan yang tulus dan saling percaya. Jadi terhadap orang-orang yang di bawah kita, ya saudara-saudara, saudara itu harus terbuka, jujur. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang rahasia, ya saudara-saudara, kita mesti kemukakan itu. Untuk apa saudara ya? Kita harus transparan supaya orang lain mendukung kita. Jangan saudara punya rahasia. Saya punya karyawan, saudara. Karyawan saya itu pokoknya kalau bisa nipu saya, dia nipu saya. Tapi juga saya nggak marah sama dia. Saya lihat untung ruginya. Ya. Dia suka nipu, saya lihat masih untung saya pelihara. Daripada saya semprot dia, saya berhentiin dia. Ya. Kenapa saudara? Saya hitung untung ruginya. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh emosional. Ya, kalau dia sudah saya kasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai 10 kali, sampai semua orang tahu, ya udah, saya ngomong aja di depannya dia. Ya, ini nih, si X ini, nipu. Dan dia nggak marah. Ya, karena sudah berkali-kali diingatkan, sudah berkali-kali dikasih tahu dengan 2-3 saksi, sudah dikasih tahu kepada semua orang, tapi tetap dia mengulang yang sama. Ya. Jadi saudara-saudara, kita tidak boleh menyembunyikan informasi penting dan selalu berusaha untuk membangun hubungan yang tulus dan saling percaya. Ya. Jadi saudara-saudara sebagai pemimpin itu harus punya hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu adalah orang yang terbuka. Ya, tidak ada rahasia yang disembunyikan. Ya, itu persis ajaran gereja. Kalau ada orang yang berbuat salah, dipanggillah 4 mata. Kalau dia tidak mau berubah, panggillah 2 atau 3 saksi. Kalau dia tidak mau berubah, maka dia hendaknya diumumkan di depan jemaat. Sama kan? Sama apa enggak? Tanyain enggak jawab. Sama apa enggak? Sama enggak? yang diem aja itu berarti enggak oke. Sama enggak? Sama. Ya.
Asal saudara betul-betul dipanggil 4 mata berkali-kali. Asal saudara betul-betul dipanggil 2-3 saksi berkali-kali. Ya. Kalau sudah itu, ya saudara umumkan di depan umum. Ya. Kalau dia sudah yang satu itu sudah nggak mau berubah, yang kedua nggak mau berubah, yang ketiga nggak mau berubah, ya itu dia memang nggak mau berubah. Kalau sudah begitu, hitung untung ruginya. Mau diberhentiin atau dilanjutin. Paham nggak saudara? Jadi semua yang ada itu adalah sesuai dengan Alkitab. Jangan kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai Alkitab. Ya, oke. Jadi kita harus berusaha membangun hubungan yang tulus dan saling percaya. Jadi, tapi saudara nggak boleh menyembunyikan. Ya, orang punya kelemahan seperti itu, punya dosa seperti itu, saudara sembunyikan kepada yang lain. Yang lain itu tidak akan mengingatkan dia. Tapi lama-lama yang lain-lain itu mengingatkan dia. Ya benar kan Pak, kamu ngulang lagi. Nah, akhirnya begitu. Ya. Jadi itu penting. Karena itu sesuai dengan Alkitab. Jangan bisik-bisik. Kita akan belajar kepemimpinan secara otentik, asli. Pemimpin yang asli itu adalah yang pertama, pemimpin itu bisa menilai dirinya sendiri, punya kesadaran diri, bisa nilai diri sendiri kalau saudara pemimpin. Kemudian yang kedua, saudara harus terbuka. Ya, kalau ada orang yang salah, jangan disembunyikan. Coba bayangkan, kalau di sini ada orang seksi Yehova, kan kita mesti ngomong terus terang supaya orang hati-hati. Kalau di sini ada orang yang tukang utang, setiap orang diutangi, setiap orang diutangi. Nah, ya kalau dia sudah dikasih tahu berkali-kali 2-3 saksi di depan umum, ya sudah, berarti dia memang, kita harus terbuka, ya, kita harus tulus, kita harus saling percaya, ya, itu penting. Jadi jangan menyembunyikan hal yang salah. Yang ketiga, perspektif yang seimbang. Pemimpin otentik mampu menganalisis informasi secara objektif dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Seimbang. Seimbangnya gimana tadi? Kalau saya putusin, untung ruginya gimana? Paham ya saudara ya? Kalau saya mengambil keputusan sebagai pemimpin, untung ruginya gimana? Ya kan? Kalau dia dilanjutkan, tapi kita tetap sembunyi-sembunyi, bahaya. Tapi kalau kita dia sudah kita umumkan, ya, jadi semua orang sudah tahu, karena dia juga nipunya terbuka, gitu saudara. Apa yang saudara buat? Di sini katakan, pemimpin yang otentik mampu menganalisa informasi secara objektif dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Jadi kalau saudara itu mau ambil keputusan, itu harus pikir 1000 kali untung ruginya. Ya. Mereka tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan berusaha untuk adil. Ya. Jadi nggak semua masalah langsung disikat, jangan saudara. Ya. Kalau mau nyikat itu harus di 4 mata, 2-3 saksi. Kalau nggak berubah baru di depan umum. Di depan umum pun itu kalau betul-betul itu mereka sudah siap untuk dibuka. Ya, sebelum dia siap dibuka, kita harus kasih tahu terus-menerus. Ya, sampai akhirnya semua orang tahu. Ya, oke. Jadi apapun yang kita ambil keputusan selalu berusaha untuk adil. Ya, nggak boleh dia baru berbuat sekali,
langsung dipanggilin 2-3 saksi. Kalau udah berkali-kali diomongin, baru di 2-3 saksi. Ya. Kalau dia sudah 2-3 saksi terus menerus berbuat itu terus, baru. Jadi sampai akhirnya semua orang tahu walaupun kita belum mengumumkan. Kalau semua orang sudah tahu waktu sebelum kita mengumumkan, itu artinya dia sudah siap untuk mereka siap untuk terlewatkan. Sudah dipanggil 4 mata. Tapi terus aja begitu. Di depan dipanggil 2-3 saksi. Masih terus begitu. Terus diapain saudara? Ya, tegur aja terus. Di depan 2-3 saksi. Akhirnya kan semua orang tahu. Ngerti ya saudara? Kalau mereka sudah siap tahu, ya udah. Saudara tinggal. Saudara nilai tadi. Apakah untung dipertahankan atau untung diberhentikan? Ya, itu ya. Jadi ajaran ini adalah ajaran Alkitab. Persis dalam gereja begitu. Demikian juga kita harus pakai di kantor. Ya. Oke ya saudara ya. Sekarang, nah, yang keempat adalah moral internal. Pemimpin otentik bertindak sesuai dengan nilai dan prinsip moral mereka. Bukan berdasarkan tekanan eksternal atau harapan orang lain. Ini seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang asli, ya, yang otentik, yang asli. Itu adalah seorang pemimpin yang dia itu bukan hasil tekanan. Jangan telat ya. Seorang pemimpin itu nggak usah karena tekanan, tetapi harus timbul dari diri sendiri. Keren kan saudara ya. Kalau saudara jadi pemimpin yang baik karena tekanan dari eksternal, tekanan dari luar, saudara nggak pantas jadi pemimpin. Tapi kalau saudara baiknya bukan karena aturan, baiknya bukan karena tekanan. Ya, tekanan itu dari luar ya. Kalau saudara baik itu karena tekanan, ya. Kemudian rajin karena tekanan. Apalagi saudara yang karena tekanan. Bisa dibantu saya? Ya kan? Segala sesuatu hasil dari tekanan di luar. Itu namanya bukan pemimpin. Ya, karena peraturan. Ya, jangan telat apalagi. Mesti jujur. Wah, saya mesti jujur gitu ya kan. Mesti apa? Kita harus rajin. Wah, karena tekanan dari luar. Dan kemudian saudara berlaku atas itu, melakukan itu. Itu namanya bukan pemimpin dengan moral internal. Moral internal adalah kita mempunyai pandangan pribadi, di mana pandangan pribadi kita itu jangan sampai hasil dari tekanan. Saudara bisa mengerti apa yang saya katakan ya. Jadi saya jujur, saya baik, saya mengampuni orang lain, saya melakukan itu semua hasil dari tekanan orang lain. Itu nggak boleh. Ya. Tetapi pemimpin dengan moral internal, mereka menunjukkan integritas dan konsistensi dalam tindakan mereka. Jadi karena dia punya dari dalam ada integritas. Ya. Jadi semuanya itu harus dilakukan dari Roh Kudus yang di dalam. Ya. Kadang-kadang kan kita baiknya pura-pura. Ya, itu munafik namanya saudara. Pemimpin tidak boleh munafik. Tapi pemimpin itu adalah orang yang punya moral internal. Oke? Saya akan lanjutkan dengan servant leadership, pemimpin pelayan. Yang pertama tadi, pemimpin apa saudara? Otentik. Pemimpin aslinya. Aslinya dari mana? Dari dalam.
dari rohnya, dari Roh Kudus yang di dalam. Ya. Kemudian kita masuk dalam pemimpin pelayan. Kepemimpinan pelayan atau servant leadership adalah gaya kepemimpinan yang menempatkan pelayanan kepada orang lain sebagai fokus utama seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan pelayan ya itu adalah orang yang fokusnya untuk melayani. Ya, jadi kita ini adalah pemimpin pelayan. Ya. Di sini ada 4 mengenai pemimpin pelayan. Pelayanan kepada orang lain. Ya, pemimpin berfokus kepada kebutuhan dan kesejahteraan anggota mereka. Ya. Jadi pemimpin yang baik itu gimana saudara? Pemimpin yang baik itu fokusnya gimana yang dipimpin itu bisa sejahtera. Bagaimana yang dipimpin bisa sejahtera? Wah kalau gitu bim salabim. Enggak boleh bim salabim. Maka itu biasanya pemimpin pelayan, pemimpin servant leadership ini adalah orang pemimpin itu mendorong orang itu untuk apa saudara? Untuk apa? Nov? Iya, di sini kan dibilang. Pemimpin berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan orang anggota mereka. Sejahtera. Gimana supaya orang bisa sejahtera? Iya kan? Kalau kamu punya anggota sel, pasti kamu dorong supaya dia sejahtera. Tapi gimana caranya bisa sejahtera? Gimana siapa namanya? Terry. Kamu diapain sama Robi itu? Gimana supaya kamu bisa sejahtera? Ayo ini kan kita belajar bareng-bareng. Saya kalau ngajari siapa ini, Sahata. Kamu mesti berhasil. Ya. Jadi pelayan Tuhan yang berhasil. Gimana caranya orang bisa berhasil dalam pelayanan? Pasti mendorong setiap orang yang didatangi itu untuk berhasil, menjadi berhasil. Nah terus gimana supaya yang didatangi tadi berhasil? Mesti diapain ini si Sahata? Saya ngajari apa enggak sama kamu? Ya kan? Pasti saudara kita ajari cara untuk orang sejahtera. Nah, sejahtera itu gimana? Ada 2 hal. Yang satu nambah pengetahuan, kemampuan. Yang satu nambahnya lagi apa? Di mana? Di mana, Sahata? Disiplin. Kunci orang berhasil itu cuma 2. Tingkatkan kemampuan kita. Yang kedua, milikilah disiplin. Jadi kalau 2 hal itu bisa engkau lakukan, pengetahuanmu meningkat. Ya kan? Misalnya, disiplinnya sudah hebat ini. Datang pagi hari, pulang sore hari, kerja keras. Tapi kalau saudara tidak punya pengetahuan, ya nggak bisa. Ya. Jadi kalau saudara udah kerja keras, disiplin, ya saudara, sudah punya disiplin, saudara harus tambahi. Coba saudara lihat tukang becak itu kurang apa disiplinnya? Pendapatannya sehari berapa? Ya, ngerti ya saudara? Disiplin itu bagus. Disiplin untuk kerja keras itu bagus. Tapi saudara harus perhatikan. Kemampuan saudara udah meningkat. Coba tukang becak, ya sudah rajin, ya kemudian kenapa kok nggak bisa? Dia itu kurang saudara, belajar. SD, SMP, SMA, ya kan? Apalagi itu kuliah, apalagi itu level itu apa? Di Apari apa itu? Apa ya?
kemudian naik ke apa ya, terus naik lagi si IAB, ya kan. Kalau udah terus tingkatkan pengetahuan, apa Ren? Yang kenceng. Level 5, ujian lagi level 6, ujian lagi level 7, terus ujian risiko. Nah, itu ya. Jadi saudara, jadi supaya saudara itu bisa berhasil, ya jangan cuma rajin. Ya, rajin itu satu hal, tapi hal yang lain adalah saudara harus menuntut ilmu supaya kapasitas kita itu besar. Setelah kapasitas kita besar, jangan lupa apa saudara? Rajin. Ya, atau dibilang apa tadi? Disiplin. Disiplin itu adalah buah roh. Kemampuan itu adalah karunia roh. Ya. Betul nggak? Yo. Ya. Kemampuan itu adalah karunia roh. Ya. Jadi kalau saudara itu berdoa dalam roh dengan rajin, saudara pasti punya disiplin. Kalau saudara berdoa dalam roh dengan rajin, saudara pasti punya pengetahuan. Ya. Jadi gampang kan? Nah, jadi pemimpin berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan anggota mereka, membantu mereka tumbuh berkembang baik secara pribadi maupun secara profesional. Ya, oke. Jadi dari sini kita tahu bahwa kita harus memimpin orang lain, melayani orang lain. Pemimpin itu tidak boleh merintah saja, tapi pemimpin itu harus melayani. Ya. Bagaimana supaya orang yang di bawahnya itu berhasil. Ya, oke. Yang kedua, pemimpin itu harus punya empati. Ya. Jadi, kalau kita menjadi pemimpin itu harus punya empati. Empati itu apa? Empati apa, saudara? Seperasaan. Ya. Jadi, kalau simpati apa, saudara? Ini kok nggak ada yang bunyi sih? Simpati apa? No. Simpati itu kartu untuk telepon. Ayo, Ren, simpati apa, Ren? Ayo, gitu. Itu Dania. Simpati apa, Dan? Kamu biasanya pintar gitu loh. Ya? Dia pintar yang kenalin saya. Yang pelupa ini. Ya. Jadi saudara-saudara, kita harus punya empati. Empati itu apa, saudara? Kita bisa merasakan orang lain. Ya. Bisa merasakan orang lain dan sepenanggungan dengan orang lain. Kalau simpati, aku simpati. Cuma ngeliat aja. Ya. Semua orang kalau lihat orang tabrakan pasti simpati. Kalau empati itu apa? Sepenanggungan, seperasaan sehingga kita nolong orang lain. Seorang pemimpin itu harus punya empati. Ya. Pemimpin memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan serta kebutuhan orang lain. Faham dan kemudian bertindak. Ya. Jadi kalau saudara melayani orang lain harus punya empati. Ya. Jadi saya melayani orang lain, saya harus punya empati. Di sini dikatakan memahami, merasakan perasaan serta kebutuhan orang lain. Ya. Dan kita terjun. Jadi kalau saudara mau menolong orang lain, saudara harus seperasaan dan kemudian saudara harus menolong mereka. Itu namanya empati.
Nah, yang ketiga, seorang pemimpin pelayan itu punya kesadaran dini, ya, kesadaran awal sekali. Pemimpin memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Jadi harus nyadari diri kita sendiri. Serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi orang lain. Jadi kesadaran diri itu saya tahu saya pelupa, akibatnya kepada orang lain gimana. Kalau orang ketemu orang kan, nih, kalau orang ketemu orang harusnya gimana? Kalau orang ketemu orang. Orang itu paling suka kalau disebut namanya, betul? Iya kan? Halo, Abel gitu. Halo, Bu. Wah, kurang ajar ini. Orang ini tidak menghormati saya, ya kan? Nah, kalau saudara ketemu sama orang, sebut namanya. Halo, siapa gitu. Jadi orang lain, wah, dia punya empati sama saudara. Ya, orang ini betul-betul ngerti saya, ya kan? Jangan nggak disebut namanya. Kalau saya selalu tiap hari itu kan saya evaluasi timnya full time di gereja. Itu selalu kalau ditanya, kamu kemana saja? Kemana ya? Ciin. Gitu. Nah itu namanya orang itu tidak punya kesadaran dini. Ya. Jadi kita harus ngerti lah. Kalau gimana pelupa seperti saya, kan punya HP, dicatat. Tono, bisa lagi kemudian pergi ke Tini. Habis itu pergi ke Slamet. Habis itu pergi kemana lagi itu? Ke Ocah. Nah, itu mesti ditulis. Nah, saudara-saudara, gimana caranya kita bisa mengenal orang lain dengan baik? Ya, mesti ditanya sekolahnya di mana dulu, awalnya tinggal di mana, lahir di mana, sekolah di mana. Terus sekarang bekerja di mana. Terus apa lagi? Sudah punya suami, istri, ya kan? Terus anaknya berapa, ya? Kita harus mengenali mereka. Kalau saudara tidak mengenali di mereka, saudara nggak akan bisa dekat sama mereka. Kemudian, kalau saudara tidak mengenali dia, kebetulan itu lawan jenis, kemudian saudara rangkul. Sudah bersuami dan beristri, tapi dirangkul. Kan bikin celaka 12 kali. Ya, itu maksudnya dicatat ya. Dicatat kalau pelupa seperti saya. Ya, kan punya HP. Buat apa HP punya? Untuk pajangan, untuk hebat-hebatan. Kan enggak, ya kan? Ya, ngerti ya saudara ya. Jadi kita harus punya kesadaran dini. Ya, pemimpin memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi orang lain. Kalau saudara nggak paham tentang diri saudara, saudara akan apa yang saudara buat? Berdampak dengan orang lain. Ya, kalau seperti saya nggak catat, ya, maka itu saya kan tadi ngomong sama Robi, supaya kalau saya, siapa itu? Robi akan bantu. Istri saya om, nah gitu kan. Ini ya jadi ada yang bantu, ya. Sebabnya kalau nggak ada yang bantu, nggak ada keterbukaan, nggak ada yang bantu, apa dampaknya? Orang lain bilang, aduh om ini pelupa, nggak kenal ya, ya kan? Ya, ngerti ya saudara? Akhirnya mereka tidak punya empati, ya. Oke, yang terakhir. Membangun komunitas, ya, membangun komunitas. Pemimpin berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, di mana setiap individu merasakan dihargai dan termotivasi. Jadi kita harus berusaha menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung. Jadi kalau kita punya
punya pelayanan terhadap orang lain, kita juga harus bisa menilai diri kita. Dan kita harus terbuka supaya orang lain juga bisa mendukung kita. Kalau kita pelupa, maka pemimpin berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Ya, jadi sesama kita, sesama rekan kantor, saudara-saudara, itu harus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung, di mana setiap individu merasa dihargai dan termotivasi. Oke. Sekarang kita akan coba melihat saudara di kepemimpinan otentik. Kesadaran diri. Ya, kesadaran diri. Pemimpin otentik memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, ya tadi, nilai dan emosi mereka sendiri. Mereka jujur terhadap diri sendiri dan orang lain mengenai siapa mereka sebenarnya. Contoh, berikan contoh yang saudara sadari adalah pemimpin otentik. Siapa saudara? Boleh dibantu? Dalam Alkitab yang otentik, asli. Ya. Yang tahu kekuatannya, tahu kelemahannya, tahu nilai dan emosi mereka sendiri. Siapa contohnya, saudara? Ayo dong, guru-guru sekolah minggu, full time, pekerja. Siapa, saudara? Kalau siapa, kemudian alasannya apa? Ayo coba. Siapa tokoh Alkitab yang dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan atau kelemahan atau nilai hidup dan emosi tokoh Alkitab itu sendiri? Bisa dibantu? Siapa? Musa. Coba. Ya, Musa, pintar. Sekarang dia bisa mengukur kekuatan, kelemahan, nilai dan emosinya mereka sendiri dari apa, Robi? Benar, Robi jawabannya benar. Kenapa? Ya. Musa ngakui, Tuhan, saya itu tidak pandai bicara. Kemudian Tuhan bilang apa? Suruh Harun jadi apa? Ya, jubir. Musanya jadi apa? Ya, benar. Ya, Musanya jadi Allah, Harunnya jadi nabi yang dibilang jubir tadi. Ya, itu benar. Boleh nggak dikasih satu lagi sumbangan? Yang tahu kelemahannya dia dan yang tahu kekuatannya dia. Contoh dalam Alkitab. Ayo, silakan. Itu si Andrew ini mau menunjukkan jati diri anak seorang gembala. Ayo Andrew, silakan. Ayo. Boleh, ayo silakan. Ya cepet yuk. Oke, nanti saudara pikirin ya. Kemudian kita lihat transparansi relasional. Pemimpin otentik berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pengikut mereka. Tadi Musa jujur sama Tuhan. Mereka tidak menyembunyikan informasi penting dan selalu berusaha membangun hubungan yang tulus dan saling percaya. Siapa lagi coba? Dia itu hubungannya terbuka, tidak menyembunyikan. Nah, oke, kalau Robi tadi Musa, sekarang boleh Musa. Musa dalam hal apa? Dia terbuka, tidak menyembunyikan informasi yang penting.
Boleh dibantu yang lain? Atau Dewi? Dewi. Kenapa Musa? Oh, Yusuf. Oh, Yusuf dalam hal apa? Musa juga boleh. Dia contohnya, nggak apa-apa Yusuf juga boleh. Oke lah, Yusuf dulu. Nanti saya tambahin Musa. Esther juga bisa. Ya kan? Dia bilang, saya akan menghadap raja. Ya, ayo kita puasa semua. Karena ini penting. Kalau enggak, kita orang Israel akan dibunuh semua. Ya, itu kalau Esther. Apalagi saudara, kalau Musa. Musa itu kasih tahu ke bangsa Israel. Kita akan pergi ke tanah Kanaan. Tetapi kita akan sembahyang dulu. Ya kan? Ya, dia terbuka. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh nutup-nutupin. Ya, oke ya. Jadi seorang pemimpin itu fair. Kalau benar dibenerin, kalau salah disalahin. Ya, oke ya. Tapi mesti diomongin dulu berkali-kali secara empat mata, 2-3 saksi, terus kemudian dia diumumkan, artinya sampai orang lain juga tahu ya. Jadi nggak kaget dia. Ya memang bonek. Apa bonek itu? Bondone nekat. Oke, sekarang yang ketiga, perspektif yang seimbang. Pemimpin otentik mampu menganalisa informasi secara objektif dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Mempertimbangkan dengan berbagai sudut pandang. Tadi contohnya, kalau kita mau bertindak, dipikirin yang panjang, untung ruginya. Mereka tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan selalu berusaha untuk adil. Ayo, siapa yang tidak terburu-buru mengambil keputusan? Kalau saya sikat jadinya gimana? Kalau enggak saya sikat jadinya gimana? Ayo silakan. Siapa? Daud dalam hal? Ah, lebih kencang lagi? Oke, ya. Daud waktu dia dikejar-kejar di gua oleh Saul dan kebetulan adalah papa mertuanya sendiri. Ya, Daud lagi tidur, ya. Saul lagi tidur, ya. Kemudian si Saul lagi tidur, Daud ada di situ dengan pasukannya. Kemudian dia ngintip pelan-pelan datengin Saul yang tidur. Puncak jubahnya itu dipotong, ya. Jadi artinya kalau mau dibunuh bisa, tapi ini nggak dibunuh. Setelah Saul keluar dari gua, kemudian jauh, kemudian Daud berteriak, Tuhan, Raja, Tuhanku Raja. Kalau aku mau bunuh kamu bisa, tapi saya nggak membunuh kamu. Ya. Kemudian ya, anakku, ampunilah aku, pulanglah ke rumah. Yang mau dibunuh, tapi suruh pulang ke rumah. Saudara paham ya ini? Ayo, siapa lagi selain Robi? Moral internal. Moral internal. Pemimpin otentik bertindak sesuai dengan nilai dan prinsip moral mereka. Bukan berdasarkan tekanan eksternal atau harapan orang lain. Mereka menunjukkan integritas yang konsisten dalam tindakan mereka. Kebaikan siapa yang murni? Ya, tokoh Alkitab banyak kan? Siapa yang murni, saudara? Ayo, muridnya Robi siapa itu? Terry, ayo Ter. Siapa? Ayo. Dia adalah
moralnya dia, ya, pendapat pribadi yang dilakukan itu bukan hasil dari apa saudara? Dari tekanan, tapi memang aslinya begitu. Robert, ayo Robert. Kalau kamu jawab berarti 3 orang ikut jawab, istri dan 2 anak. Ayo silakan. Dania siap-siap ya Dan. Ayo. Ini kan timbul, jadi contoh-contohnya kan timbul semua. Udah, guru sekolah minggu, Abel. Itu rasul-rasul kan bukan hasil tekanan. Siapa yang dirajam batu? Stefanus, itu bukan hasil tekanan. Kemudian Petrus disalib, kepala di bawah. Itu bukan hasil tekanan. Dia yang minta sendiri. Saya nggak mau disamakan dengan Tuhan saya. Kalau Tuhan saya mati di atas kayu salib dengan kepala di atas kaki di bawah, saya mau supaya kepala saya di bawah, kaki saya di atas. Ya kan? Oh, keren kan? Ya, itu bukan hasil tekanan, itu pribadi betul-betul. Oke. Sekarang pelayanan kepada orang lain. Pemimpin berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan anggota, mereka membantu mereka tumbuh berkembang baik secara pribadi maupun profesional. Siapa ini? Orang yang fokusnya kepada kebutuhan dan kesejahteraan anggotanya. Ya, boleh. Paulus dan Timotius kepada Paulus kepada Titus, ya kan? Tuhan Yesus itu juga sama. Dia adalah manusia yang sempurna karena dia Tuhan. Ya kan? Jadi dia itu ingin kita itu sejahtera, Saudara. Sampai dia mati, dia bangkit membenarkan kita, sampai dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk kita, supaya kita menjadi berhasil dan beruntung dari setiap apa yang kita kerjakan. Ya, luar biasa kan, Saudara? Nah, sekarang Dania. Empati, pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan serta kebutuhan orang lain. Memahami dan merasakan perasaan serta kebutuhan orang lain dan menolong kita. Siapa ini? Jangan Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus nggak ada salahnya. Sempurna. Ayo Dania, pasti tahu kamu. Tokoh Alkitab. Dia cuma kenalnya sama saya. Yang dikenalinya pelupa. Ayo Dan, nggak apa-apa Dan, salah nggak apa-apa. Ya, kalau kamu mau cari apa aja di Tuhan Yesus ada. Kristus. Ayo, siapa yang mau nih? Silakan. Jimmy. Jim, cepat supaya kita cepat selesai dan kemudian kita makan. Langsung saya ngelihat Jimmy langsung ngiler ya. Kiri kanan. Ayo Jim, apa Jim? Hah? Daud kenapa? Hah? Salomo sayang, ya nggak apa-apa, udah jawab ya. Dia bisa merasakan, memahami dan merasakan mana ibu yang punya anak, yang anaknya mati. Dari mana, saudara-saudara? Karena waktu itu Salomo katakan, bunuh anak itu. Yang asli yang punya anak itu bilang, jangan, aku berikan anakku itu kepada dia. Kasihan itu anakku, ya. Dia bisa mempunyai kemampuan memahami dan merasakan perasaan kebutuhan orang lain. Orang lain itu siapa? Siapa? Janda yang gimana? Yang ibu dari anak yang asli yang meninggal itu. Oke. Ini kan yang khotbah bareng-bareng saudara, bukan saya aja. Ya kan? Ayo.
Kesadaran dini, pemimpin memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi orang lain. Jadi, di sini dikatakan kekuatan dan kelemahan kita yang mempengaruhi orang lain. Sebutkan tokoh Alkitab yang tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Kalau itu tidak diperbaiki, seperti saya tadi, kalau tidak ada yang mengingatkan, maka saya itu merugikan orang lain. Tindakan saya akan mempengaruhi orang lain. Apa ya? Silahkan. Boleh disumbang tadi guru sekolah minggu Lia. Apa? Yosua. Kok Yosua? Ya memang Yosua kenapa? Kekuatan dia mempengaruhi orang lain. Kalau kelemahan dia mempengaruhi orang lain? Tadi Musa ya? Siapa? Oh Yusuf. Oh Yosua, ya. Yosua, kelemahannya apa yang mempengaruhi orang lain? Kalau kekuatannya betul mempengaruhi orang lain. Ya kan? Dia bilang kita semua seperti belalang di hadapan orang Kanaan, ya kan? Tetapi Yosua dan Kaleb bilang enggak. Ya. Bersama dengan Tuhan kita bisa mengalahkan. Ya. Jadi kelemahannya apa? Kalau Yosua menguatkan, melemahkannya apa? Mempengaruhi orang lain. Kekuatan dan kelemahan. Boleh dibantu yang lain? Rofi bisa? Udah, nggak apa-apa. Yang terakhir, karena jamnya sudah. Membangun komunitas. Pemimpin berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, di mana setiap individu merasa dihargai dan termotivasi. Siapa? Jangan Tuhan Yesus. Siapa namanya? Si Ruth. Apa Ruth? Oke, kita tutup ya, jamnya sudah. Tolong nanti cari sendiri di Alkitab. Mari kita bangkit berdiri dan kita katakan.